Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Rahayu. Bapak dan Ibu, segenap undangan yang kami muliakan, kawan-kawan seperjuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang kami hormati, susunan acara pelaksanaan rapat kerja daerah keempat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan susunan acara sebagai berikut. Pembukaan sebagaimana tengah berlangsung. Acara kedua, persembahan tarian daerah. Kepada penari kami persilakan. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, acara selanjutnya untuk lebih hikmatnya acara kita pada hari ini, mari saya mengajak kepada kita semua untuk kita bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita menundukkan kepala, semoga acara kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Doa ini izinkan saya pimpin secara Islam, bagi yang non-muslim menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, yang penuh kasih sayang tanpa memilih kasih, yang penuh rahmat, taufik dan hidayah. Dengan segala kerendahan hati kami memohon kebesarannya, berikanlah berkah-Mu di acara rakerda yang keempat DPD PDI Perjuangan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penerima atas doa-doa kami semua. Ya Allah, terima dan perkenankan doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
dipersilakan duduk kembali. Dedication of life yang akan dibacakan oleh Hajar Ibnal Munim, sarjana pendidikan, kepada Ibu dengan hormat di sini. Dedication of life. Saya adalah manusia biasa. Saya tidak sempurna. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Hanya kebahagiaanku ialah dalam mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, kepada bangsa. Itulah dedication of life. Jiwa pengabdian inilah yang menjadi falsafah hidup dan menikmati serta menjadi bekal dalam hidup seluruh gerak hidup. Tanpa jiwa pengabdian ini, saya bukan apa-apa. Akan tetapi, dengan jiwa pengabdian ini, saya merasakan hidupku bahagia dan manfaat. Soekarno, 10 September 1966. Terima kasih. Merdeka! 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 Laporan Ketua Panitia Rapat Kerja Daerah oleh Bapak Haji Anton, sarjana hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Merdeka! 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 Terima kasih. Pemanasan itu harus lebih kencang daripada yang lain. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la hawla wa la quwwata illa billah. Ya, kami hormati dan selalu kita banggakan Ibunda Dr. Nurkosa Keranda Harja Kirian Sukamdan Jihad, Ketua DPP PD Perjuangan yang sempat hadir bersama kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua DPD Perjuangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Haji Lukman Abu Nawas, SMSI, Tuhan, bersama seluruh jajaran DPD. Yang kami hormati Forum Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang sempat hadir atau yang mewakili untuk dibahas dalam rangka dampak PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Tenggara guna menunjang pergerakan selanjutnya hingga dengan kondisi nasional terkait pencalonan presiden adalah hal yang lumrah dan biasa dalam ranah politik. Bagi PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Tenggara, penyiapan kader dan seluruh infrastruktur pemenangan partai membutuhkan perhatian dan konsentrasi penuh dalam rangka pencapaian hasil yang maksimal dengan tujuan pencapaian target perolehan suara yang signifikan, terutama memberikan kontribusi yang nyata bagi kemenangan partai secara nasional. Rapat kerja daerah 4 PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan di Kota Kendari sebagai kota Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tema
mantapkan strategi pemenangan untuk hat-trick 2024. Tak kalah pentingnya pula dalam rakerda ini yaitu adanya pembahasan materi pada sidang komisi-komisi yang meliputi Komisi 1 bidang pembahasan konsolidasi organisasi, Komisi 2 bidang pembahasan pemenangan pemilu, Komisi 3 bidang pembahasan program partai. Kepada peserta rakerda juga akan disajikan materi-materi oleh pihak internal partai maupun dari eksternal, dalam hal ini KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertama, konsultan Kehalula Institute. Peserta rakerda seluruhnya berjumlah 600 orang yang terdiri dari pengurus inti DPD dan PDPC PD Perjuangan Kabupaten Kota Sulawesi Tenggara, usulan putusan BP Pemilu Badan Saksi PD Perjuangan Sulawesi Tenggara, anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tenggara dan anggota DPRD. Untuk itu, melalui kesempatan yang terhormat ini, perkenankan kami menyampaikan ungkapan terima kasih yang tak terhingga kepada segenap pihak yang telah membantu baik dalam bentuk materi, tenaga dan pikiran, sehingga pelaksanaan rapat kerja daerah PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Satyo. Terima kasih Ketua Panitia, memang layak. Selanjutnya sambutan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Lukman Abu Nawas, SH, MSI, MH. Kepada Bapak dengan hormat dipersilakan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati dan kita banggakan Ibu Dr. Honoris Causa Putrana Haji Widianti Sugani Sita. Beliau Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Bidang Pariwisata dan Kerjaan, sekaligus sebagai pemimpin DPD Perjuangan Sulawesi Tenggara. Beliau sebagai tokoh penggerak, tokoh motivator dan sirikani yang tidak pernah gigih memperjuangkan partai perjuangan kita. Insya Allah seluruh kader-kader partai di Sulawesi Tenggara akan mendoakan, insya Allah Ibu akan terpilih sebagai anggota DPRD Dapil Jawa Tengah. Amin. Insya Allah. Bapak Ibu seluruh yang disediakan, terus dulu Koril, kami sampaikan bahwa insya Allah rapat kerja daerah tempat DPD Perjuangan Sulawesi Tenggara pada hari ini yang diundang kurang lebih 630. Yang hadir pada pagi ini, datangkan pada pagi ini kurang lebih 700 orang. Baik para kader-kader partai, baik para caleg-caleg kita dan daripada saya. Ini mengatakan bahwa jajaran DPD Perjuangan bersama DPC, PAC akan selalu solid bergerak untuk meraih sukses. Tentunya kita harapkan bahwa persiapan dalam Pileg dan Pilpres pada tanggal 15 Februari 2024 kita mengacu pada 3 prinsip dalam meraih sukses dan kemenangan. Yang pertama, semua jajaran kader-kader partai harus kita mengedepankan semangat juang untuk mencapai kemenangan. Yang telah kami lantik bulan terakhir di Kabupaten Bobana oleh Sekretaris DPD yang melantik pengurus-pengurus PAC, ranting dan ranting sekaligus kerja. Jadi insya Allah kami
semua akan kita sukses meraih dengan apa yang kita inginkan. Di samping kita dengan semangat gotong royong, semangat juang, juga kita harus solid bergerak. Tidak boleh antara sesama caleg kita menjadikan, kita mendiskreditkan. Kita harus betul-betul solid bergerak, bekerja sama, jangan saling iri, supaya kita meraih suara. Siapapun yang akan duduk meraih kursi di DPRD kabupaten kota maupun provinsi yang DPRD, yang penting kandidat pilihan. Semua usaha-usaha yang kita, Allah sudah mentakdirkan siapa yang duduk sebagai anggota DPR RI, DPRD provinsi, tapi wajib kita berusaha dan berikhtiar dan berdoa. Dan itulah sekali lagi kita harus solid bergerak sebagai pedoman yang kedua yang harus kita laksanakan. Mudah-mudahan ini saya muliakan khusus itu Ketua DPP Korwil, situasi kondisi di Sulawesi Tenggara dalam tahun-tahun politik ini dalam keadaan aman dan tentram, karena semua kader partai selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan, bahkan jadi Polri dan pemerintah daerah. Ini memberikan pesan bahwa kita betul-betul selalu eksis mendukung program-program, apalagi sebagai partai ideologi yang bertumbuh pada sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kita sebagai hamba Tuhan harus selalu biasa bagaimana memperkuat basis agama kita. Kita harus betul-betul ibadah kita kedepankan. Bagaimana mungkin kita hanya berupaya berusaha, tapi Allah akan bagaimana menjabat, memberikan hidayah yang terbaik untuk berikan bangsa. Jadi mudah-mudahan sikap pertama kita sebagai umat beragama Islam, Kristen, maupun Hindu berdoa sambil berusaha, dan semua harus kita paralel dengan sikap kedua, kemanusiaan. Kita harus begitu berjiwa manusiawi, saling hargai menghargai, hormat menghormati antar manusia. Semua manusia sama, tidak ada membedakan. Dia presiden, dia gubernur, dia anggota bupati, ketua DPR sama semua. Semua darah merah, kader merah yang harus memiliki semangat dan selalu betul beribadah kepada Allah dan memandang manusia sebagai insan yang harus kita hargai. Dan pada akhirnya dengan sikap ketiga, Pancasila adalah persatuan. Kalau kami sudah baru kita laksanakan, kita menjiwai dan mana sifat manusia akan memperkuat persatuan manusia untuk bergerak solid dan meraih sukses. Itu harapan kita dan pedoman yang kedua yang harus kita betul pelihara dan kita pedomani dalam melaksanakan semua upaya kemenangan kita dalam versi. Kira terima kasih. Perlu kepada ayam yang banyak, ayam semua orang bukan. Jadi seperti tahu gua, kalau pulang kamu ya banyak sandaran. Seperti itu. Pak Satri, udah Pak Kasapa, Pak Fajar, Hasan, semua kan yang akan bilang kita. Jadi semuanya itu harus sinkron antara Hamilton dan Monas. Sebagai umat beragama. Tidak kamu mau merubah seseorang tanpa tidak yang mau sendiri. Jadi harus banyak bersedekah. Sedekah ini bagian dari semangat berjuang dan gotong royong, sama-sama rasakan. Apa yang ada dirasakan oleh pihak lain. Mana? Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Tuhan yang Maha Kuasa amin. Billahi sabilah warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Tanayom. Merdeka Samayu. Bapak dan Ibu segenap undangan yang saya muliakan, selanjutnya sambutan DPP Taruna Merah Putih yang akan disampaikan oleh Dr. Hendrar Pribadi SEMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Terima kasih kawan-kawan, Bapak Ibu, seluruh keluarga besar PDI Perjuangan Sulawesi Tenggara yang selalu saya hormati, saya cintai, saya banggakan, para senior, para tokoh yang ada di sini secara khusus untuk Ketua DPP Bidang Pariwisata, senior kita semuanya, Ibu Wuryanti Sukamdhani atau Bu Yanti.
Beliau adalah korwil daripada PDI Perjuangan untuk wilayah Sulbar, Sultra, dan Sulteng. Terima kasih Bu Yanti, saya sudah diajak di sini. Kemudian ada Pak Ketua DPD PDI Perjuangan Sultra, Pak Lukman Abu Nawas. Tadi sambutannya luar biasa, memberi semangat pada kita. Capres kita surveinya sudah bagus, partai kita sudah bagus. 100 hari ini kita pertahankan dan kita tingkatkan. Insya Allah Sultra juara, memberi kontribusi untuk kemenangan. Maka pesan kepada teman-teman Taruna Merah Putih yang hari ini akan dilantik, yang pertama, bahwa pelantikan ini dilakukan oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Tenggara. Apa maknanya? Bahwa Anda adalah organisasi sayapnya PDI Perjuangan. Maka harus tegak lurus dengan para pimpinan DPD PDI Perjuangan yang ada di Sulawesi Tenggara. Sehebat apapun teman-teman TMPKI ini, atau bahkan mungkin ada yang jadi dewan, atau bahkan ada yang jadi kepala daerah, nggak boleh lupa kacang dengan kulitnya. Karena sekarang ini seringkali penyakit kacang dengan lupa kulitnya ini juga terjadi. Maka pesan saya kepada kawan-kawan Merah Putih, Anda tidak boleh seperti itu. Tapi buatlah kegiatan-kegiatan yang memberi kontribusi untuk kemenangan PDI Perjuangan yang ada di Sulawesi Tenggara. Tegak lurus kepada pimpinan-pimpinan partai. Kemudian yang pesan yang kedua, harus diingat, memenangkan partai kita secara spektakuler sesuai dengan perintah Ketua Umum, membuat kemenangan hat-trick, termasuk memenangkan Mas Ganjar dan Prof Mahfud, tidak hanya dengan merawat yang sudah merah tetap menjadi merah, tapi bagaimana kemudian yang di luar sana yang masih bingung, yang belum merah, harus kita merahkan. Teman-teman TMP, saya sarankan setelah ini membuat forum atau situation room yang isinya adalah anak-anak muda yang bercerita tentang kehebatan partai kita PDI Perjuangan, bercerita tentang kehebatan Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Duet ini adalah duet terbaik untuk Indonesia masa depan. Semuanya clear, semuanya komitmen pada penegakan hukum. Dan kawan-kawan sekalian, saya adalah saksi bagaimana kemudian Mas Ganjar selama 10 tahun luar biasa turun ke bawah. Waktu itu Mas Ganjar gubernur, saya jadi wali kota, komunikasinya keren sekali. Apa yang diinginkan masyarakat bisa diimplementasi oleh Mas Ganjar. Jadi hari ini beruntunglah kita. Kita akan menyaksikan tidak hanya debat yang kita yakin pasangan kita menang telak, tapi 14 Februari, 100 hari lagi, PDI Perjuangan menang telak. Kita punya presiden Mas Ganjar, punya wakil presiden Prof Mahfud yang akan membuat Indonesia semakin maju dan tambah unggul. Itu saja yang bisa kami sampaikan, Yanti dan seluruh yang ada di sini. Mohon maaf kalau ada hal kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Merdeka. Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya sambutan DPP PDI Perjuangan sekaligus membuka secara resmi rapat kerja daerah keempat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepada Ibu Dr. Nurul Kausa, Dr. Haji SP Widianto Sukamdhani, dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Merdeka! 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 Yang saya hormati, di sini ada Ketua DPD PDI Perjuangan dan seluruh jajarannya, Pak Dr. Lukman Abu Nawas, dan ini rekan dan teman saya, Ketua TMP, manggilnya Mas Hedi, tapi nama panjangnya Hedar pribadi. Dan di sini hadir kepala-kepala daerah
dari Sultra dan yang menjabat maupun yang PJ dan Pak PJ Gubernur atau yang mewakilinya, dan Muspida juga hadir pada pagi hari ini, partai pengusung yang saya hormati, dan juga dari Ketua DPC, PAC, sayang partai, semua hadir di sini. Dan hari ini juga kebetulan akan ada pelantikan TMP, makanya Ketua Umumnya hadir. BMP sudah dilantik, tinggal TMP yang belum dilantik. Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini kita menghadiri Rakerda keempat. Dan tadi saya senang mendengar bahwa elektabilitas kita akan terus meningkat dari 12, 15, 28, dan tentunya kita sekarang ada partai pengusung yang membantu kita, dan target Pak Ketua tadi adalah minimal 53%. Ya, kita harus lakukan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, karena tujuan kita adalah untuk memantapkan strategi dan kewenangan kita di Rakerda keempat ini, ya. Sekarang ini keadaan memang sedang tidak baik-baik saja. Artinya kita itu terjadi hal-hal yang tadi Mas Edi memutarakan atau menginformasikan. Sekarang ini banyak kacang lupa kulitnya. Ya, nah itu nggak tahu ini fenomena apa yang terjadi. Ujuk-ujuk kata Jawa, ujuk-ujuk ya. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Oleh karena itu kita di sini kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh hanya berpangku tangan. Ya, nah kita di sini harus bergerak, dan bergerak itu harus betul-betul dengan rakyat. Ibu Ketua Umum mengatakan bahwa kita itu harus berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Pak Ketua DPD tadi mengatakan kalau bapak-bapak dan ibu-ibu menyumbang beras, menyumbang sana sini, itu kalau saya itu sebagai zakat. Jadi kalau usah dipikirin zakat. Dan kalau kita menanam kebaikan, pasti kita juga akan mendapat kebaikan. Nah nanti ya kita harus lebih nih Pak Ketua. Ya, harus lebih, minimal kita harus menangkan gubernur, wakil gubernur, juga kabupaten kepala daerah tidak boleh berkurang, hanya boleh bertambah. Saya tadi lupa menyapa yang berhormat ketua anggota DPR RI. Bapak ini adalah komisi 2 Pak, jangan lupa komisi pemerintahan. Jadi Bapak betul-betul harus berjuang ya untuk Sultra ini, dan seluruh anggota DPRD baik kabupaten maupun provinsi. Target kita adalah semuanya harus meningkat. Tadi dikatakan kita harus meningkat minimal 20%. Ya. Tapi kalau lebih dari itu ya harus. Dan saya pikir ini sesuatu yang sangat mungkin, bukan tidak mungkin. Ya. Oke, jadi sekali lagi saya ingin ucapkan selamat berjuang kepada semuanya, mulai dari struktural. 3 pilar di sini, struktural, baik legislatif, eksekutif, dan juga dari struktural. Karena memang kita di sini sudah bertekad untuk memenangkan Ganjar dan Mahfud. Tadi ada saksi hidup, Pak Ganjar itu orang yang betul-betul dia itu hidupnya tuh memang hanya untuk rakyat. Betul ya Mas Edi ya? Betul ya? Ya. Kalian nanti akan menemukan di lapangan, Ini kan presiden yang memberikan bantuan-bantuan sosial, PKH, lansia, pemuda, anak disabilitas dan sebagainya. Maaf ya, siapapun presidennya semua tuh akan dapat, ya. Oke. Kalian jelaskan siapa itu Ganjar Pranowo, siapa itu Mahfud MD. Ya, saya juga saksi hidup dari Mas Edi. Saya dulu
di DPR RI tahun 2004 bareng dengan Mas Ganjar sama Prof Mahfud. Nah, dan saya tahu persis, saya Komisi 10 sering minjem Mas Ganjar, Mas tolong Mas, undang-undangku ini tolong dibantu. Saya sering minjem Mas Ganjar karena dia tuh sangat ahli. Jadi beliau waktu itu yang antara lain yang perempuan 30%, terus apa namanya undang-undang daerah, undang-undang itu semua adalah hasil karyanya Pak Ganjar. Nah, Prof Mahfud itu dia sangat menghasilkan semuanya produk-produk. Ya, jadi harus ingatkan semua ke TPS. Ya. Dan di sini nanti ada BSPN ya, saksi, buraklik itu benar-benar harus buka mata. Ya, jadi terutama jangan sampai dengan alasan mereka makan siang terus tinggal, jangan. Ya, harus jadi demikian yang ingin saya sampaikan. Saya ucapkan selamat berjuang 2024. Kita PDI Perjuangan yang partai pengusung dari Hanura, P3 dan Perindo, kita berjuang bersama Pak. Semoga kita berhasil sukses dan kita menang istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya buka rakerda keempat DPD PDIP Sultan. Terima kasih. Salam Pancasila. Merdeka. Selanjutnya pembacaan SK Taruna Merah Putih Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan dibacakan oleh Pak Made Suparna. Para Bapak dengan hormat disilakan. Merdeka! 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 Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPD PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Tenggara. Surat keputusan nomor 385/DPD/10/2023 tentang struktur komposisi personalia Dewan Pimpinan Daerah Taruna Merah Putih Provinsi Sulawesi Tenggara. Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sulawesi Tenggara menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan pertama, membentuk Taruna Merah Putih tingkat daerah sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan surat keputusan ini. 2. Masa bakti Taruna Merah Putih tingkat daerah terhitung sejak ditetapkan sampai dengan berakhir masa bakti DPD PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2019-2024. 3. Dewan Pimpinan Daerah Taruna Merah Putih Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai tugas mengorganisir rakyat sebagai upaya pemberdayaan dan penguatan dukungan rakyat kepada partai dan melakukan penggalangan pemilih di komunitas masing-masing di luar basis partai. 4. Taruna Merah Putih tingkat daerah berwenang menyusun program kerja sendiri dengan berpedoman kepada Pancasila 1 Juni 1945 dan landasan 1945 sikap dan program perjuangan partai, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai beserta peraturan partai yang melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas serta membuat laporan kepada DPD partai. Kelima, Taruna Merah Putih tingkat daerah wajib melaporkan kepada Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Tenggara atas segala aktivitas dan yang dilakukannya. Keenam, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kendari pada tanggal 30 Oktober 2023. Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti 2019-2024. Ketua Dr. Haji Lukman Abu Nawas SH MSc. Sekretaris Asad Haji Nabi SH masing-masing menandatangani dan
Lampiran Surat Keputusan DPD PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 385/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023. Struktur komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Taruna Merah Putih Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti 2019-2024. Ketua Pikran Sanji Rahman, Wakil Ketua Bidang Kehormatan Deputy Maker Laban ST, Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi Muhammad Sanggolio Barat B, Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Manukar Pono SKM, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Laude Ibrahim S. Ares, Wakil Ketua Bidang Keamanan Widin ST, Wakil Ketua Bidang Perekonomian Arif Sarpendi SM, Wakil Ketua Bidang Kebudayaan Martinus Rasid AMD, Wakil Ketua Bidang Hukum HAM dan Perundang-undangan Ari Chandra TSH, Wakil Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Eko Gayus STH, Wakil Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Alam Rizky Sabara AMD, Wakil Ketua Bidang Riset dan Inovasi Umar, Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Wayan Cahya Prawika SPD MPD, Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Rian Al-Hidayat, Wakil Ketua Bidang Industri dan Ketenagakerjaan Asera SGSZ, Wakil Ketua Bidang Kesehatan dan Jaminan Sosial Stephen Sarpedi SA, Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak dari Sakti, Wakil Ketua Bidang Pariwisata Petri Pat Jessica, Wakil Ketua Bidang Organisasi Tanah Muda Ustami, Wakil Ketua Bidang Pangan Pertanian Japanus Gifre C, Wakil Ketua Bidang Perikanan dan Nelayan Rizku Okriyadi SH, Wakil Ketua Bidang Pelajar dan Mahasiswa Dewi Sutesta, Wakil Ketua Bidang Pendidikan Iriani Unggul Jenny SH, Wakil Ketua Bidang Sosial Asmin Obende, Sekretaris Admin Lingkungan ST, Wakil Sekretaris James Riyad Lahang SI-Kom, Bendahara M. Firnanda Sudrajat, Wakil Bendahara Dumiati Anissa SPD. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Merdeka! 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 Ya, kemudian nama-nama yang telah dibacakan tadi untuk segera mengambil posisi di depan untuk kita pelantikan. Mohon kiranya kepada ibu yang ada di belakang kita agak tertib sedikit, kita saksikan dulu rangkaian acara pelantikan Taruna Merah Putih Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini adalah merupakan energi baru dalam perjuangan meraih kesuksesan Ganjar Mahfud untuk Presiden Republik Indonesia. Pataka Satgas. Kepada yang terhormat Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Haji Lukman Abdawas, SH MSc MA, untuk melantik Taruna Merah Putih. Ini bisa didampingi Pak Ketua, Pak Sekretaris, Ibu Ketua Umum, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, swastiastu. Sebelum saya melantik dan mengukuhkan pengurus DPD Taruna Merah Putih Sulawesi Tenggara pada hari ini, hari Senin tanggal 6 November 2023, saya izin Ketua Umum DPD Taruna Merah Putih pagi ini dan teman-teman DPD, saya sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Tenggara akan melantik pengurus DPD Taruna Merah Putih Sulawesi Tenggara. Selanjutnya kepada Taruna Merah Putih DPD Sulawesi Tenggara, ikuti kata-kata saya.
Janji jabatan. Satu, bahwa saya untuk diangkat sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Taruna Merah Putih Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti 2019-2024 akan setia dan taat sepenuhnya kepada A. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PDI Perjuangan. C. Piagam dan program perjuangan PDI Perjuangan dan segala ketentuan partai yang berlaku. Dua, bahwa saya akan menjunjung tinggi kehormatan, kehormatan dan martabat, disiplin partai, serta senantiasa mengutamakan keutuhan partai, keberhasilan program perjuangan partai daripada kepentingan pribadi. Tiga, bahwa saya akan memegang rahasia partai yang menurut sifatnya harus saya rahasiakan. Empat, bahwa saya akan berusaha menyelesaikan segala permasalahan dengan asas kekeluargaan. Lima, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, adil, rajin, dan semangat untuk kepentingan partai, bangsa dan negara. Terima kasih. Nomor 23 yang membuat pernyataan pengurus dan pimpinan daerah Taruna Merah Putih disaksikan Ketua DPD Perjuangan Sulawesi Tenggara dan disahkan oleh Ketua Umum DPD Taruna Merah Putih. Saya menyatakan Pataka Taruna Merah Putih Sulawesi Tenggara untuk dikibarkan dan memperluas untuk kepentingan Taruna Merah Putih. Terima kasih. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Pataka Taruna Merah Putih DPD Provinsi Sulawesi Tenggara saya terima. Merdeka! 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 Ya, dilanjutkan dengan pemberian salam kepada pengurus oleh ketua dan diikuti oleh seluruh yang berada. Maka selesai pula seluruh rangkaian acara pembukaan rapat kerja daerah keempat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, itu adalah acara hari ini.
anaknya Gibran yang sudah beralih ke program Prabowo, sempat ada teman yang mengatakan bahwa PDIP sempat kicau. Kalau untuk dari DPP sebenarnya seperti apa? Gini loh, itu tadi saya bilang yang namanya memilih suatu partai yang timnya itu seperti apa. Jadi itu dia sendiri, kita kan nggak pernah kita juga nggak pernah tidak pernah menegur atau gimana, tapi masalah dia sendiri kita lihat tapi ada perjalanan sih akan Pak Gibran udah berbicara dengan koalisi. Gibran kalau dia keluar sendiri ya itu KPA-nya Pak belum. kemarin katanya yang saya baru dengar berita juga di Kompas kita katanya dia sudah mengembalikan ya itu bebas Cepat tidak langsung baca surat. ya sebenarnya dia udah Kalau dengan dulunya tadi yang sudah paling apakah PDIP akan membuat strategi baru atau seperti apa, atau memang menjalankan strategi yang sudah kita masih ya kita strateginya makanya saya kesini untuk ya oke deh Dan partai koalisi lainnya sebagai pembantu. Artinya kalau ketuanya dari Perjuangan, maka P3 mengambil diri sebagai wakil yang turun bersama-sama. Royong dan semangat banyak ke bawah. Artinya bagaimana untuk selalu bersama dengan silaturahim karena masyarakat kepada dan saya kira di Sumatera dan di Kota kemudian di 291 kecamatan. Saya ini sudah 3 tahun turun ke bawah dan baksos untuk penguatan partai dan sekaligus 2 tahun ini penguatan untuk presiden dan calon. Kalau untuk ketua tim pemenangan daerah sendiri, Kalau tim pemenangan daerah terbentuk, di samping sudah ada relawan kita, relawan Ganjar Mahfud yang sudah 35 relawan. Ketuanya Pak Anton itu 37. Saya sebagai pembina tim pemenangan daerah. Kemudian ketua dan ketua dari Perjuangan, P3, dan kita bagi tugas semua. Sudah termasuk Semua, ya 4 itu semua sulit. Kita sudah sering rapat, tapi awal untuk tim pemenangan kita awal dengan tim pemenangan sudah 2 tahun Ganjar yang sudah kalau ketua tim pemenangan daerahnya siapa nanti Pak? Kalau yang di sementara kan sudah dari P3. Oh, P3 saya Pak ya? pembina ya. Namanya siapa? Saya belum tahu siapa. Ya. Tapi yang diusulkan kan ada dari kami Pak Sismail, dari P3 masih ketuanya ada. Tapi itu semua kan diserahkan ke tim nasional. Jadi Sabun solid. kalau rencananya kapan Pak? Apanya? Untuk keluar namanya itu ketua. Barangkali yang sudah. Tapi kita jauh hari sudah ada relawan kita. Saya juga sebagai ketua forum silaturahim Keraton Nusantara, saya ketua untuk masing-masing paguyuban. Ya. Jadi banyak kita punya tim-tim di daerah, tim pemenangan daerah, ada tim relawan kita, tim asosiasi paguyuban, dan tim-tim khusus dari 5 pilar. Tapi yang banyak timnya itu relawan Ganjar, dari komunitas Jawa, Bali, dan lainnya. Kemudian di samping itu ada badan Repdim, ada 5. Jadi Banteng Muda, ada Banteng Putih, ada Repdim, ada juga badan kebudayaan dan badan ekonomi kreatif. Jadi mereka memberikan bantuan usaha-usaha untuk kita semua. Ya, tadi saya sudah sampaikan semua tingkatan baik DPD kabupaten kota maupun provinsi kita targetkan 100%. Jadi kalau DPRD provinsi misalnya dari 5 kita minimal 8. Kemudian yang lain ya dari misalnya 3 menjadi 5. Ya, Bisa dipastikan dari tadi. Insya Allah kita meraih misalnya tahun 2024, makanya kita di
telah diberitakan, kalau bisa kita bisa batas satu pintu dari minus 9, dari 5 kita bisa ya, supaya kita tidak usah lagi koalisi, artinya utuh satu pintu, tapi pasti kita koalisi, ya. Iya, untuk Gen 10, ya, untuk milenial, sekali kita rata-rata mereka kan itu ya ini kan contoh yang sampai kita sudah dibesarkan pada partai kita membuka diri, oleh itu alat dan kita tidak boleh, kita harus tetap kita hargai senior kita, kemudian siapa bisa kita, itu harus tidak boleh. Ini namanya politik pasti ada diskriminasi, tapi kita sebagai kader atau yang beragama itu jangan tetap solid.